Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan mempelajari mengenai sifat-sifat koligatif larutan. Nah, kali ini kita akan benar-benar nih mempelajari tentang sifat-sifat koligatif dari larutan. So, tonton terus videonya ya. Oke, yang pertama kali akan kita pelajari adalah tentang penurunan tekanan uap atau dilambangkan dengan delta P. Nah, sebelum kita mengetahui penurunan tekanan uap larutan atau delta P, sebenarnya apa sih itu tekanan uap? Oke, tekanan uap adalah kecenderungan suatu cairan untuk menguap. Nah, di sini perhatikan dalam kotak, ini yang perlu kalian ingat bahwa mudah menguap itu sama dengan tekanan uap tinggi. Sedangkan sulit menguap itu sama dengan tekanan uap rendah. Dengan demikian, adanya zat terlarut menyebabkan pelarut lebih sukar menguap, sebab sebagian permukaannya tertutup oleh zat terlarut. Nah, jadi dapat disimpulkan tekanan uap larutan itu lebih kecil nilainya daripada tekanan uap pelarut. Dari kesimpulan tersebut, dapat diperoleh persamaan delta P atau penurunan tekanan uap larutan itu sama dengan P0 dikurang P, di mana P0 sama dengan tekanan uap jenuh pelarut dan P adalah tekanan uap jenuh dari larutan. Oke, karena hasil delta P itu harus positif, maka dapat kita simpulkan bahwa nilai P0 itu harus nilainya selalu lebih besar dari nilai P. Diingat ya, nilai delta P atau penurunan tekanan uap larutan itu nilainya harus selalu positif. Jadi nilai P0 itu harus sama dengan lebih besar dari nilai P-nya. Persamaan penurunan tekanan uap itu dikembangkan lagi menjadi delta P sama dengan P0 dikali XT. Ada yang ingat di sini apa itu XT? Ya, XT adalah persamaan dari fraksi mol, yang mana XT merupakan fraksi mol dari zat terlarut dan XP merupakan fraksi mol dari zat pelarut. Perhatikan gambar, delta P sama dengan P0 dikali XT. Nah, apabila kita buka lambang XT-nya, maka diperoleh persamaan delta P sama dengan P0 dikali NT per NT plus NP. Persamaan ini digunakan untuk mencari nilai penurunan tekanan uap apabila yang diketahui adalah nilai mol dari zat terlarut dan zat pelarutnya. Selanjutnya terdapat persamaan P sama dengan P0 dikali XP. Nah, P ini merupakan tekanan uap jenuh dari larutan. Jadi, persamaannya adalah P sama dengan P0 dikali fraksi mol dari pelarut. Nah, apabila kita buka nilai fraksi mol dari pelarutnya, maka diperoleh persamaan P sama dengan P0 dikali NP per NT tambah NP. Jadi terdapat dua persamaan, delta P sama dengan P0 dikali XT dan P sama dengan P0 dikali XP. Nah, kedua persamaan tersebut adalah persamaan yang digunakan apabila di dalam soal diketahui terdapat larutan non-elektrolit, maka kita bisa menggunakan dua persamaan tersebut. Tinggal kita analisis lagi, yang ditanya apa? Yang ditanya apakah penurunan tekanan uapnya atau tekanan uap jenuh dari pelarutnya. Tinggal kita kondisikan saja ya. Dan jangan lupa persamaan ini digunakan apabila diketahui dari nilai mol dari zat terlarut ataupun nilai mol dari zat pelarut. Oke, dua persamaan tadi merupakan persamaan yang digunakan apabila yang diketahui adalah larutan non-elektrolit. Nah, apabila yang diketahui adalah larutan elektrolit, contohnya misalnya seperti asam, basa, dan garam, maka kita dapat menggunakan persamaan seperti yang terlihat pada kotak berwarna biru. Nah, yang membedakan hanyalah jika pada larutan non-elektrolit itu tidak terdapat faktor Van Hoff. Nah, kalau persamaan larutan elektrolit ini terdapat faktor Van Hoff-nya. Nah, apa itu faktor Van Hoff? Faktor Van Hoff adalah ukuran efek zat terlarut terhadap sifat-sifat koligatif larutan.
yang dilambangkan dengan I. Untuk mencari nilai dari faktor Van Hoff, kita bisa menggunakan persamaan I sama dengan 1 plus N dikurang 1 dikali dengan alfa, yang mana N merupakan sama dengan jumlah ion dan alfa merupakan derajat ionisasi. Nah, yang perlu kalian ingat, untuk larutan non-elektrolit, nilai alfa sama dengan 0 dan I sama dengan 1. Elektrolit kuat, nilai alfa sama dengan 1 dan I sama dengan jumlah ion. Sedangkan elektrolit lemah, nilai alfa kurang dari 1 dan I kurang dari jumlah ion. Sebagai contoh, hitunglah jumlah ion atau N dan faktor Van Hoff atau I dari senyawa H2SO4. Nah, pertama-tama kita harus tahu terlebih dahulu, senyawa H2SO4 merupakan senyawa apa? Kita searching terlebih dahulu. Nah, ternyata H2SO4 adalah asam sulfat dan merupakan elektrolit kuat. Maka N dari H2SO4 atau jumlah ion dari H2SO4 adalah 3 yang diperoleh dari jumlah koefisien dari H2 berjumlah 2 ditambah dengan koefisien dari SO4 adalah 1. Maka jumlah ion dari H2SO4 adalah 3. Karena H2SO4 adalah asam sulfat dan merupakan elektrolit kuat, maka nilai dari jumlah ion itu sama dengan nilai dari faktor Van Hoff-nya. Jadi nilai I itu sama dengan nilai N. Berarti nilai I-nya sama dengan, nilai I-nya sama dengan 3. Contoh soal selanjutnya, tekanan uap air pada 25 derajat Celcius adalah 25 torr. Berapakah tekanan uap suatu larutan pada 25 derajat Celcius yang dibuat dengan melarutkan 0,5 mol sukrosa dalam 12 mol air? Pertama yang harus kita lakukan adalah kita mencari terlebih dahulu yang mana yang pelarut dan yang mana yang zat terlarut. Oke. Yang pelarut di sini merupakan air. Nah, zat terlarutnya merupakan sukrosa. Kemudian, barulah kita tulis diketahuinya. Yang pertama yang perlu diketahui adalah tekanan uap air pada 25 derajat Celcius adalah 25 torr. Berarti 25 torr adalah P0. P0 adalah tekanan uap jenuh larutan. Kemudian ada berapakah tekanan uap suatu larutan pada 25 derajat yang dibuat dengan melarutkan 0,5 mol. Nah, 0,5 mol ini adalah apa? Tentu saja adalah N. Nah, di sini diketahui 0,5 mol sukrosa. Sukrosa tadi apa? Sukrosa adalah zat terlarut, maka 0,5 mol adalah NT. Lalu dalam 12 mol air, 12 mol air berarti adalah air adalah apa tadi? Pelarut, berarti dia NP. Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya adalah tekanan uap suatu larutan. Tekanan uap suatu larutan lambangnya adalah P. Nah, mari kita jawab ya. Oke, karena sukrosa adalah non-elektrolit, maka untuk mencari nilai P-nya kita dapat menggunakan persamaan P sama dengan P0 dikali dengan XP, yang mana P sama dengan P0 apabila XP-nya kita buka, maka menjadi NP per NT plus NP. Nah, sekarang kita masukkan P0-nya berapa? P0-nya 25. NP-nya adalah 12 mol. Kemudian per NT plus NP berarti 0,5 plus 12, maka diperolehlah 24 torr. Sifat koligatif selanjutnya adalah kenaikan titik didih atau delta TB.
Nah, sebelumnya apa yang kita ketahui tentang titik didih? Air yang mendidih, Bu. Iya, betul. Tapi titik didih adalah suhu di mana tekanan uap suatu cairan sama dengan tekanan udara luar atau tekanan di atas permukaan cairan. Perhatikan gambar. Nah, pada grafik tersebut kita lihat ya, untuk garis yang berwarna hijau itu adalah larutan. Nah, untuk garis yang berwarna ungu adalah pelarut. Nah, garis tersebut perhatikan di tulisan delta TB. Ya, yang paling ujung itu. Ya. Nah, seperti yang kita ketahui, batas dari terjadinya titik didih pada suhu berapa? Pada suhu 100 derajat Celcius. Nah, di sini terlihat ya. Lihat pada titik yang terdapat tulisan delta TB. Di situ diketahui bahwa titik tersebut berubah, yang tadinya 0 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius karena dia mengalami perubahan titik didih sehingga terjadi penurunan tekanan uap atau delta P. Nah, maka dapat disimpulkan titik didih larutan tersebut nilainya lebih besar daripada titik didih pelarut. Sehingga diperolehlah persamaan delta TB atau kenaikan titik didih itu sama dengan TB larutan dikurangi dengan TB pelarut. Nah, TB ini adalah apa? TB adalah titik didih. Dari persamaan tersebut, kita bisa menentukan nilai dari titik didih larutan. Jadi, titik didih larutan itu sama dengan selisih dari kenaikan titik didih ditambah dengan titik didih pelarut. Nah, apabila diketahui pelarutnya adalah air, maka untuk mencari titik didih dari larutannya itu sama dengan selisih dari kenaikan titik didih atau delta TB ditambah dengan 100 derajat Celcius. Apabila dikembangkan kembali, persamaan kenaikan titik didih atau delta TB itu sama dengan M dikali dengan KB, yang mana M merupakan molalitas dan KB merupakan tetapan dari kenaikan titik didih. Nah, apabila kita jabarkan, maka delta TB sama dengan M-nya adalah molalitas. Kemarin kita sudah belajar tentang molalitas, apa? Ya, molalitas itu sama dengan GT atau massa dari zat terlarut per MR, massa relativitasnya dikali dengan 1000 per volume. Itu volume ya, bukan GP. Tolong nanti pada ringkasan diralat. Lalu baru dikali dengan KB, yang mana KB adalah tetapan dari kenaikan titik didih. Nah, persamaan ini bisa digunakan ketika pada soal itu terdapat sebuah senyawa atau larutan dari jenis non-elektrolit. Tapi apabila pada soal tersebut jenis senyawa ataupun larutannya itu merupakan larutan elektrolit, maka persamaan tersebut tinggal kita kalikan dengan I. Sudah tahu dong ya, I itu apa? I merupakan faktor Van Hoff yang sudah saya jelaskan di part sebelumnya. Oke, lanjut. Nah, berikut adalah contoh soal. Untuk menaikkan titik didih 250 mili air menjadi 100,1 derajat Celcius pada tekanan 1 atm dan KB sama dengan 0,5 derajat Celcius per mol, maka jumlah massa gula dengan MR sama dengan 342 yang harus dilarutkan adalah. Pertama-tama kita harus tentukan yang mana zat terlarut dan yang mana pelarutnya. Nah, di sini pelarutnya adalah air. Selanjutnya untuk zat terlarutnya adalah
adalah gula. Jadi kita tulis dulu diketahuinya. Oke, yang pertama itu diketahui volume ya, itu volume bukan GP, jadi volumenya adalah 250 mili. Apabila kita ubah menjadi gram, itu akan menjadi 250 gram air. Tapi karena ini volume, jadi nggak berubah ya, tetap 250. Lalu ada KB. KB-nya adalah 0,5 derajat Celcius per mol. Lalu ada MR-nya 342. Nah, di sini diketahui bahwa untuk menaikkan titik didih 250 mili air menjadi 100,1 derajat Celcius, maka kita dapat mencari delta TB-nya nih. Jadi selisih dari kenaikan titik didih atau delta TB-nya adalah titik didih larutan. Tadi berapa titik didih larutannya? Ya, titik didih larutannya menjadi 100,1 derajat Celcius. Lalu dikurangi dengan titik didih pelarut. Pelarutnya itu bakalan mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Jadi 100,1 dikurangi 100. Jadi hasilnya sama dengan 0,1. Kemudian yang ditanya adalah jumlah massa gula. Gula adalah apa tadi? Gula adalah zat terlarutnya. Jadi yang ditanya adalah GT. Nah, kita masukkan deh ke rumusnya. Gula merupakan larutan elektrolit atau non-elektrolit? Gula adalah larutan non-elektrolit. Jadi delta TB sama dengan M kecil dikali KB. Sehingga delta TB sama dengan GT per MR dikali 1000 per V dikali KB. Delta TB-nya berapa? 0,1. Sama dengan yang ditanya GT per MR-nya 342 dikali 1000 per volumenya 250 dikali KB-nya 0,5. Jadi GT-nya sama dengan 17,1. Satuannya apa kalau massa? Satuannya gram. Nah, sifat koligatif larutan selanjutnya itu ada penurunan titik beku atau delta TF. Nah, titik beku adalah suatu cairan yang mulai membeku. Gambar grafiknya sama ya, seperti gambar pada penurunan titik didih. Cuma di sini kita perhatikan yang delta TF. Ya, jadi lambang penurunan titik beku adalah delta TF. Nah, delta TF-nya di sini kapan suatu larutan tersebut akan mengalami titik beku, akan mengalami beku. Nah, suatu larutan akan mengalami beku apabila telah mencapai suhu 0 derajat Celcius. Adanya perubahan suatu larutan dari tidak beku menjadi beku mengakibatkan terjadinya perubahan dari tekanan uap atau biasa kita sebutnya delta P. Nah, karena adanya delta P ini, jadi menyebabkan titik beku larutan tersebut lebih kecil daripada titik beku dari pelarut. Sehingga diperolehlah persamaan untuk mencari penurunan titik beku atau delta TF adalah sama dengan titik beku pelarut dikurang dengan titik beku larutan. Apabila pelarutnya air, maka kita bisa masukkan delta TF sama dengan 0 derajat Celcius dikurangi dengan titik beku larutan. Nah, apabila kita ingin mencari titik beku dari larutannya, jadi 0 derajat Celcius dikurangi dengan penurunan titik bekunya. Kemudian persamaan tersebut dikembangkan kembali, sama seperti persamaan pada penurunan titik didih. Nah, persamaan pada titik beku atau delta F dikembangkan kembali menjadi delta F sama dengan M dikali KF, yang mana M adalah molalitas dan KF adalah tetapan dari titik beku itu sendiri. Nah, untuk larutan non-elektrolit bisa kita peroleh dengan menggunakan persamaan delta F sama dengan M dikali KF. Dengan nilai M-nya bisa kita jabarkan dengan menggunakan persamaan molalitas yakni GT per MR dikali 1000 per volume.
Nah, untuk yang larutan elektrolit, persamaannya sama, yang bedakan hanya dikalikan dengan faktor Van Hoff saja. Nah, contoh soal diketahui titik beku air atau KF-nya adalah 1,86. Titik beku air radiator mobil yang berisi cairan dengan perbandingan 62 gram etilen glikol dengan MR 62 dalam 500 gram air adalah. Nah, kita tulis dulu diketahuinya. Yang pertama yang diketahui adalah KF air. KF airnya berapa? 1,86. Kemudian ada massa dari zat terlarutnya. Zat terlarutnya adalah etilen glikol. Jadi 62 gram. Nah, selanjutnya ada MR. MR dari etilen glikol yakni 62 dan volume air sama dengan 500 gram. Itu volume ya, bukan GP. Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya adalah titik beku dari air atau titik beku larutannya. Nah, jadi kita jawab, kita cari dulu penurunan titik bekunya. Jadi delta F sama dengan M dikali KF. Nah, masukkan nilainya, GT-nya 62, MR-nya 62, dengan dikali 1000 dibagi dengan volumenya 500 dikali KF-nya 1,86, maka diperoleh penurunan titik bekunya 3,72. Karena yang ditanya adalah titik beku dari larutannya dan larutannya adalah air, maka kita dapat menggunakan persamaan TF larutan sama dengan 0 derajat Celcius dikurangi delta TF. Jadi 0 derajat Celcius dikurangi 3,72, jadi hasilnya negatif 3,72 derajat Celcius. Oke, sifat koligatif selanjutnya ada tekanan osmotik larutan. Tekanan osmotik dan osmosis itu sama saja ya. Jadi osmosis itu adalah peristiwa mengalirnya molekul-molekul pelarut dari larutan encer ke larutan yang lebih pekat melalui membran semi permeabel. Nah, jadi tekanan osmotik adalah tekanan yang dibutuhkan untuk mencegah terjadinya osmosis tersebut. Nah, apabila terdapat dua tekanan osmotik, yang tekanan osmotik pertama dan tekanan osmotik kedua, apabila hasil tekanan osmotiknya sama antara tekanan osmotik 1 dan 2, maka disebut dengan isotonis. Apabila tekanan osmotik pertama lebih besar daripada tekanan osmotik kedua, maka disebut dengan hipertonis. Nah, selanjutnya apabila tekanan osmotik pertama lebih kecil dari tekanan osmotik kedua, itu disebut dengan hipotonis. Selanjutnya, untuk persamaan tekanan osmotik itu sama dengan M besar dikali R dikali T. Nah, persamaan itu digunakan untuk larutan yang non-elektrolit. Untuk yang larutan elektrolit, sama seperti persamaan-persamaan pada sifat koligatif sebelumnya. Untuk mencari tekanan osmotiknya, maka sama dengan molaritas dikali dengan R dikali T. Nah, ada tambahan di sini ya. Itu dikali juga dengan I. I adalah faktor Van Hoff-nya. Di mana R itu udah merupakan tetapan senilai 0,082, lalu T adalah suhu dengan satuannya adalah Kelvin. Nah, tekanan osmotiknya satuannya adalah atm. Lanjut contoh soal. Sebanyak 15 gram elektrolit kuat M2X dilarutkan dalam 1 liter air. Jika tekanan osmosisnya adalah 9 atm pada suhu 27 derajat Celcius dengan nilai R sama dengan 0,082, berapakah MR dari M2X? Nah, kita tulis dulu ya. Diketahuinya yang pertama itu ada massa dari zat
terlarutnya, berarti GT-nya 15 gram. Nah, karena dia merupakan elektrolit kuat, maka kita harus tahu nilai I-nya. Nah, nilai I-nya ini bisa diketahui dari keterangan pada soal ya, dibilang bahwa elektrolit kuat. Nah, senyawanya adalah M2X. Maka M2X ini memiliki jumlah ion sama dengan 3. Nah, untuk elektrolit kuat, nilai I sama dengan nilai jumlah ion. Jadi nilai I-nya sama dengan 3. Nah, volumenya berapa? Volumenya adalah 1 liter. Lalu tekanan osmotiknya udah diketahui 9 atm. Nah, suhunya, T-nya, pada soal diketahui 20 derajat Celcius. Sedangkan satuan suhu pada tekanan osmotik adalah Kelvin. Jadi kita ubah dulu ya. Celcius menjadi Kelvin berarti 27 derajat Celcius ditambah 273 sehingga suhunya adalah 300 Kelvin. Nah, yang ditanya adalah MR M2X. Oke, lalu kita gunakan persamaan dari tekanan osmotik tapi untuk larutan yang elektrolit. Jadi tekanan osmotik sama dengan M dikali R dikali T dikali I. Nah, dimana M-nya adalah GT per MR dikali 1 per volume. Kita masukkan nilainya, tekanan osmotiknya 9 sama dengan GT-nya 15, yang ditanya adalah MR per MR dikali 1 per volumenya 1 liter. 1 per 1 dikali R-nya 0,082, suhunya 300 dan I-nya 3. Jadi MR sama dengan 15 dikali 8,2. Jadi MR-nya adalah 123.